Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aziz Auliah dengan NIM 220404502033 dari kelas BKA Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan UTS teori kepribadian materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang yang pertama itu teori Sigmund Freud psikoanalisis, dan yang kedua itu tipologi berdasarkan temperamen. Baik, yang pertama itu biografi tokoh. Materi teori Sigmund Freud psikoanalisis, yaitu Sigmund Freud adalah seseorang psikologi dan neurolog Austria yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia atau sekarang Republik Ceko. Ia dikenal sebagai bapak pendiri psikoanalisis, sebuah teori dan metode terapi yang mengungkapkan aspek-aspek tak sadar dari pikiran dan perilaku manusia. Freud juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di Wina, Austria. Setelah menyelesaikan sekolah kedokterannya, ia mulai bekerja sebagai dokter umum dan kemudian spesialis saraf. Minat utamanya adalah penyelidikan gangguan mental dan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Pada tahun 1881, Freud mendapatkan gelar dokternya dan mulai berpraktik sebagai ahli saraf di Wina. Selama periode ini, ia mulai tertarik pada penyelidikan ilmiah tentang gangguan mental dan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Hal ini mendorong untuk mempelajari hipnosis, khususnya melalui kolaborasinya dengan Jean-Martin Charcot di Paris. Dan pada tahun 1899, Freud ini menerbitkan suatu karyanya yang paling terkenal, yaitu The Interpretation of Dream, yaitu penafsiran mimpi, yang merupakan titik awal dari teori psikoanalisis. Dalam buku tersebut, Freud menjelaskan konsep penting seperti kesadaran, ketidaksadaran, id, ego, superego, libido, kompleks, Oedipus, dan mekanisme pertahanan. Freud percaya bahwa kehidupan mental dan perilaku manusia itu dapat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan tak sadar yang seringkali tersembunyi dari kesadaran kita. Ia memandang pikiran tak sadar sebagai gudang informasi yang mengandung pengalaman traumatis, keinginan yang terlarang, dan konflik psikologi yang mendasar. Metode terapi yang dikembangkan oleh Freud ini dikenal sebagai analisis psikoanalitik, yang bertujuan untuk membantu individu mengungkapkan dan memahami konflik-konflik tak sadar. Proses ini melibatkan interpretasi mimpi, asosiasi bebas, dan transferensi antara pasien dan terapis, yang dimana karya-karya Freud ini memicu perdebatan dan kontroversi yang luas pada zamannya. Tetapi seiring waktu, psikoanalisis mendapatkan pengakuan sebagai aliran pemikiran utama dalam bidang psikologi dan pemikiran dan memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran manusia tentang pikiran, perilaku, dan kehidupan emosional. Freud ini meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London di Inggris, setelah melarikan diri dari Austria karena ancaman Nazi. Warisannya dalam bidang psikoanalisis terus diperjuangkan dan dipelajari oleh banyak orang hingga saat ini juga. Adapun konsep dasar
dari materi tersebut, yaitu teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud memiliki beberapa konsep dasar yang mendasari pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia. Berikut ada beberapa konsep dasar dalam teori psikoanalisis. Yang pertama itu struktur kepribadian yang dimana Freud ini mengajukan bahwa kepribadian terdiri dari 3 struktur utama, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian tak sadar yang bertanggung jawab atas naluri dan keinginan dasar. Ego itu berfungsi sebagai mediasi antara id dan realitas luar, mencoba memenuhi keinginan-keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Sedangkan superego yaitu mewakili aturan-aturan moral dan nilai-nilai yang diajarkan kepada individu oleh lingkungan sosialnya. Kedua yaitu ketidaksadaran yang dimana Freud ini percaya bahwa banyak proses mental yang tidak kita sadari yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Kita tak sadar berisi hal-hal seperti dorongan-dorongan tak sadar, ingatan tersembunyi, dan pikiran-pikiran kita yang renggang. Menyikapi dan memahami aspek ketidaksadaran ini merupakan tujuan utama dalam psikoanalisis. Poin ketiga yaitu konflik psikologis, yang dimana Freud berpendapat bahwa konflik psikologis ini terjadi di antara komponen-komponen kepribadian yang berbeda. Salah satu konflik utama yang diajukan oleh Freud adalah kompleks Oedipus, di mana anak laki-laki mengalami perasaan cemburu dan persaingan dengan ayahnya untuk merebut kasih sayang ibunya. Konflik-konflik semacam ini dapat mengakibatkan kecemasan dan ketidakseimbangan psikoanalisis. Keempat yaitu mekanisme pertahanan, yang dimana Freud berpendapat bahwa individu menggunakan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari kecemasan dan ancaman emosional. Beberapa mekanisme pertahanan yang diajukan oleh Freud antara lain penyembunyian atau repression, penyangkalan atau denial, pemindahan atau displacement, proyeksi atau projection, dan sublimis atau sublimation. Mekanisme pertahanan ini digunakan secara tak sadar untuk mengurangi kecemasan dan menyeimbangkan konflik internal. Kelima itu perkembangan psikologi sosial. Freud mengemukakan teori tentang perkembangan psikososial, yaitu tahapan-tahapan penting dalam perkembangan seksual seseorang. Menurut teori ini, anak mengalami tahap oral, anal, falik, latal, dan genital dengan fokus pada zona-zona sensitif tertentu. Ketidakseimbangan atau masalah dalam tahap-tahap ini dapat mempengaruhi kepribadian seseorang di masa depannya. Baik, adapun struktur kepribadian dari materi tersebut, yaitu dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud itu ada strukturnya itu ada id, ego, dan superego, yang dimana id adalah bagian paling primitif dan tak sadar dari kepribadian. Ini didasari pada prinsip kesenangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan dorongan dasar. Id bekerja dengan prinsip kenikmatan dan tanpa hambatan moral atau realitas. Ini mencari pemenuhan instan dan tidak memiliki konsep waktu. Id terdiri dari naluri dan keinginan primitif seperti hasrat seksual dan agresi. Tujuan utama id ini adalah mendapatkan kepuasan segera tanpa memperhatikan konsekuensi sosial atau moral. Yang kedua itu ego. Ego berkembang pada awal kehidupan sebagai tanggapan terhadap dunia luar. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas eksternal. Tugas utama ego adalah memenuhi kebutuhan id secara realitas dan sosial-mental diterima. Yang ketiga itu superego. Superego berkembang seiring dengan sosialisasi individu dan mewakili internalisasi dari norma-norma moral, nilai-nilai, harapan-harapan yang diajarkan oleh masyarakat. Superego bertindak sebagai suara hati dan pengendalian diri internal. Adapun kepribadian sehat dari
Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, yaitu kepribadian sehat dapat didefinisikan melalui beberapa karakteristik dan perilaku berikut adalah ciri-ciri kepribadian sehat menurut perspektif Freud. Yang pertama itu keseimbangan antara id, ego, dan superego. Individu dengan kepribadian sehat memiliki keseimbangan yang baik antara kebutuhan dasar id atau realita eksternal atau ego dan nilai-nilai moral internal yang mengatur perilaku atau superego. Yang kedua itu kemampuan mengatasi konflik, yang dimana individu yang memiliki kepribadian sehat mampu mengelola konflik psikologis dengan cara adaptif dan fleksibel. Mereka dapat menggunakan mekanisme pertahanan secara sehat seperti penyengkalan yang sehat untuk mengurangi kecemasan berlebihan atau sublimasi untuk mengalihkan energi emosional ke aktivitas yang produktif. Ketiga yaitu kesadaran emosional. Individu dengan kepribadian sehat memiliki kesadaran yang baik terhadap emosi mereka sendiri. Mereka mampu mengenali, memahami, dan mengelola perasaan mereka dengan baik, serta mampu mengekspresikan emosi secara sehat dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan kepribadian tidak sehat yaitu ada ciri-cirinya, ada tiga, itu neurosis, yang dimana ditandai oleh adanya ketegangan emosional yang berlebihan dan konflik internal yaitu kuat. Individu dengan neurosis memungkinkan mengalami kecemasan yang kronis, obsesi, kompulsi, dan gangguan mood seperti depresi. Yang kedua itu psikosis. Kepribadian psikotis ini melibatkan kehilangan kontak dengan realitas dan gejala-gejala yang signifikan seperti deulis, halusinasi, dan gangguan pikiran. Individu dengan psikosis mungkin mengalami pemecahan struktur kepribadian yang parah dan memengaruhi kemampuan mereka dalam berfungsi secara normal dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu gangguan kepribadian, yang dalam perspektif psikoanalisis, gangguan kepribadian ini dapat terjadi ketika pengalaman traumatis dalam perkembangan individu menyebabkan pola-pola kepikiran yang tidak sehat. Baik, adapun materi yang kedua yaitu tipologi berdasarkan temperamennya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari tipologi berdasarkan temperamennya. Tipologi berdasarkan temperamen merupakan konsep yang dikembangkan oleh Hippocrates, seseorang dokter dari filsuf Yunani kuno. Konsep ini menggambarkan perbedaan dalam kepribadian manusia berdasarkan 4 tipe temperamen yang berbeda. Tipologi temperamen yaitu menurut Hippocrates adalah seseorang dokter Yunani kuno yang dianggap sebagai salah satu bapak kedokteran modern. Ia juga dikenal karena kontribusinya dalam memahami psikologi manusia. Salah satu konsep terkenal yang dikembangkan oleh Hippocrates adalah tipologi temperamen, yaitu yang pertama itu sanguinius, yaitu darah. Orang dengan temperamen sanguin cenderung ekstrovert, energi, dan optimis. Mereka mudah bergaul, ramah, dan memiliki kecenderungan untuk menjadi pusat perhatian. Yang kedua itu koleris, yaitu empedu kuning. Orang dengan temperamen kolerik cenderung memiliki energi yang kuat, tegas, dan penuh semangat. Mereka memiliki sifat pemimpin yang kuat, ambisius, namun juga cenderung agresif. Yang ketiga itu melankolis atau empedu hitam. Orang dengan temperamen melankolis cenderung introvert, sensitif, dan perfeksionis. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan seringkali berpikir mendalam. Keempat itu flegmatis, yang dimana orang dengan temperamen flegmatis ini cenderung tenang, stabil, santai,
Mereka tidak mudah terguncang oleh emosi atau tekanan dan memiliki sikap yang ramah serta tidak konfrontasional. Dalam tipologi temperamen ini, setiap individu cenderung memiliki kombinasi dari beberapa tipe temperamen tersebut dengan satu dominan. Meskipun konsep Hippocrates sudah berusia ribuan tahun, tetapi tipologi temperamen ini masih digunakan dalam psikologi modern sebagai dasar untuk memahami perbedaan kepribadian individu. Penting untuk diingat bahwa tipologi temperamen hanyalah salah satu pendekatan dalam memahami kepribadian manusia dan tidak menggambarkan secara menyeluruh tentang seseorang. Setiap individu yang unik dan kompleks dalam kepribadiannya dapat dipengaruhi oleh banyaknya faktor lainnya seperti lingkungan, budaya, dan pengalaman hidupnya. Adapun konsep dasar dari tipologi temperamen ini, konsep dasar tentang tipologi melibatkan perbedaan dalam sifat-sifat kepribadian manusia yang mendasar. Tipologi temperamen mengkelompokkan individu ke dalam kategori-kategori perilaku dan respons emosional mereka. Terdapat 4 tipe temperamen yang umum digunakan, yaitu Sanguinius, yang dimana orang dengan temperamen Sanguinius cenderung ekstrovert, energi, selanjutnya itu struktur kepribadian. Struktur kepribadian dalam tipologi temperamen ini dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Namun secara umum struktur kepribadian dalam tipologi temperamen melibatkan melibatkan ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang khas. Adapun struktur dari temperamen itu ya Sanguinius. Yang pertama itu Sanguinius, yang dimana itu ekstrovert. Orang yang tipe Sanguinius cenderung ekstrovert. Mereka memiliki kecenderungan untuk lebih mengarahkan energi mereka keluar, bersosialisasi dengan orang lain, dan menjadi pusat perhatian. Yang kedua itu optimis. Mereka cenderung melihat sisi positif dalam setiap situasi dan memiliki pandangan yang ceria dan optimis terhadap kehidupan. Ketiga itu mudah beradaptasi. Mereka memiliki kemampuan untuk dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan situasi barunya. Yang kedua itu ada struktur kolerik, yang dimana ini ada 3, yaitu ambisius, yang dimana orang dengan tipe kolerik cenderung memiliki motivasi tinggi dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan, meraih kesuksesan. Yang kedua itu tegas, yang dimana memiliki kepribadian yang kuat, tegas dan berani dalam mengambil keputusan dan memimpin. Ketiga itu agresif, yang dimana terkadang mereka dapat menunjukkan sikap agresif atau dominan dalam interaksi sosial. Poin ketiga yaitu melankolis, yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu introvert. Orang dengan tipe melankolis cenderung introvert. Mereka lebih suka meluangkan waktu sendiri untuk merenungkan dan berpikir. Yang kedua itu sensitif. Mereka memiliki kepekaan emosional yang tinggi dan cenderung merespons dengan intensitas yang dalam terhadap perasaan mereka sendiri dan orang lain. Ketiga itu perfeksionis. Mereka memiliki standar yang tinggi dan cenderung mencari ketertiban, kejelasan, dan keharmonisan dalam segala hal. Struktur kepribadian yang keempat itu flegmatis, yang dimana ada 3 poin juga di sini. Yang pertama itu tenang. Orang dengan tipe flegmatis cenderung tenang dan stabil dalam menghadapi situasi, jarang menunjukkan emosi secara terbuka. Yang kedua santai. Mereka memiliki sikap yang santai dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau stres. Yang ketiga itu pendengaran yang baik. Flegmatis sering menjadi pendengar yang baik dan dapat
beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Penting untuk diingat bahwa struktur kepribadian tipologi ini hanyalah kerangka umum dan setiap individu unik dengan kombinasi temperamen yang berbeda. Kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti pengalaman hidup, budaya, dan faktor genetik, sehingga tidak bisa disederhanakan hanya pada 4 tipologi temperamen tersebut. Adapun kepribadian sehat dalam tipologi temperamen sendiri ada beberapa cara untuk menciptakan pribadi sehat berdasarkan 4 temperamen tersebut, yaitu Saginius. Yang pertama itu kelebihan manfaat sifat-sifat ramah, optimis, dan ekstrovert untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain. Kalau kekurangannya itu belajar untuk mengendalikan emosi dan perubahan suasana hati yang cepat dengan praktik kesadaran diri dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Poin kedua itu kolerik, yang kelebihannya itu gunakan energi dan ambisi untuk mengarahkan keinginan mencapai tujuan secara positif dan produktif. Kekurangan dari kolerik ini belajar untuk mengendalikan agresif atau dominasi dalam interaksi sosial dengan menjadi lebih fleksibel, empati, dan mendengarkan pendapat orang lain. Ketiga itu melankolis, kelebihannya yaitu gunakan kepekaan ke dalam berpikir dan keseriusan untuk menciptakan hubungan yang lebih emosional dan mendalam dengan orang lain. Kekurangannya dari melankolis yaitu belajar menghadapi kecemasan, sedih, dan perfeksionisme dengan teknik realisasi, mengembangkan pola pikir yang lebih positif, dan menerima bahwa kesempurnaan tidak selalu dapat dicapai. Yang keempat itu flegmatis. Kelebihan dari flegmatis ini sifatnya tenang, pasif, dan pendengar yang baik untuk menjadi penegah dan pendukung dalam hubungan dengan orang lain. Kekurangannya dari flegmatis ini dia hanya menjadi penonton dalam kehidupan, tetapi ambis inisiatif dan tunjukkan minat yang lebih aktif dalam mencapai tujuan dan penyampaian pendapat Anda. Dengan mengenali dan mengatasi kekurangan pada setiap temperamen serta memaksimalkan potensi kelebihan yang ada pada diri kita dapat menciptakan pribadi yang lebih sehat dan seimbang. Selain itu, sangat penting untuk menghargai keberagaman di antara teman, keluarga, dan kerabat-kerabat, saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kepribadian sehingga kondisi harmoni dan kesejahteraan bisa tercapai. Adapun kepribadian yang tidak sehat yaitu tipe-tipe temperamen itu yang pertama itu poin pertama itu sanguin, yang tidak sehat itu terlalu ekstrovert dan pusat perhatian. Mereka mungkin menjadi terlalu bergantung pada perhatian orang lain, mencari validasi eksternal, dan kesulitan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Yang kedua itu tidak mengendalikan emosi, perubahan suasana hati yang cepat, dan impulsivitas yang tidak terkendali dapat membawa mereka ke situasi yang merugikan. Yang kedua itu kolerik, yang tidak sehat, terlalu dominan dan agresif, pencarian terus-menerus untuk kekuasaan dan dominasi dapat membuat mereka melampaui batas, mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain, serta menggunakan cara yang tidak sehat untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu mudah marah dan pemarah. Mereka mungkin sulit mengendalikan kemarahan mereka sering kali meledek tanpa alasan yang jelas dan merusak hubungan dengan orang lain. Poin ketiga itu melankolis. Yang tidak sehat itu perfeksionisme yang berlebihan, yang dimana keinginan untuk mencapai kesempurnaan bisa menghambat produktivitas dan kebahagiaan, serta menyebabkan kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Yang kedua itu
terlalu terobsesi dengan pikiran negatif, yang dimana cenderung terjebak dalam siklus pikiran sedih, gelisah atau khawatir yang tidak produktif, dan kesulitan melihat sisi positif dalam kehidupan. Poin keempat itu flagmatis, yang tidak sehat, yang dimana keengganan untuk mengambil inisiatif. Mereka mungkin menjadi terlalu pasif dan malas untuk mengambil keputusan. Baik, itu saja pemaparan dari materi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.